Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal lanjut lagi untuk buat aplikasi manajemen jadwal perjalanan bus. Nah, kemarin itu kita udah buat untuk yang supir, bus juga udah dibuat, semuanya udah dibuat ya. Nah, sekarang sesuai dengan endpoint kita di sini, kita mau buat yang terminal ya di sini. Terminal. Jadi karena di sini buttonnya belum ada, kita bakal buat dulu button di halaman utama ini. Jadi kita pergi ke home.view di sini. Lalu di bagian sini kita akan ganti kolomnya jadi berapa nih? 4 harusnya ya. Itu 2, mungkin jadi 3, jadi 3 kolom. Simpan, kita balik ke sini, seharusnya dia bakal jadi 3 kolom nih. Coba saya refresh aja. Oke, ini harusnya jadi 3 ya. Nah, di sini kita bakal nambahin satu tombol baru, yaitu terminal di sini. Jadi kita copy aja yang di bus, kita copy aja. Kita taruh di yang paling bawah. Tambahin namanya jadi terminal. Terminal gitu. Kita simpen. Nah, di sini udah ada terminalnya. Oke. Atau kalau misalnya mau kecilin aja jadi kolom berapa gitu di bagian sini. Saya setting jadi 3 kolom ya. Lalu kita bakal buat satu view baru di sini. Saya buat satu folder namanya adalah terminal. Lalu bikin satu file baru namanya adalah terminal.view. Seperti biasa kita pakai template ini. Lalu template kayak gini. Kita simpen. Lalu kita pergi ke router.index.js di sini. Kita scroll ke atas. Lalu kita tambahin satu komponen baru namanya adalah terminal index from views terminal.view kayak gini. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di bagian sini kita tambahin satu objek baru. Path-nya adalah namanya terminal aja. Lalu name-nya adalah terminal.index. Lalu komponennya adalah terminal index. Lalu kita simpen. Kita pergi ke home.view lagi. Kita ganti ini yang terminal jadi terminal.index. Oke. Kita simpen, kita balik ke sini. Kalau kita klik, ini harusnya dia pergi ke halaman terminal kayak gini. Oke, ini udah bisa ya berarti. Lalu ini gambar mungkin kita bakal kecilin dulu aja ya. Gambarnya jadi H10 misalnya. Coba saya cek. A10 harusnya sih standar ya. Oke, ini A10 aja. Kita kecilin. Harusnya sih udah kecil ya. Nah, ini udah normal. Nah, di bagian terminal ini kita bakal nambahin satu table. Jadi nantinya kita akan menampilkan list terminal yang ada di aplikasi ini. Sebelum itu kita pergi ke store ini. Kita buat satu file baru namanya adalah terminal.store.js. Lalu kita import Axios from Axios gini. Lalu juga kita buat sebuah konstan baru namanya adalah state yang mengembalikan function yang mengembalikan objek. Lalu ada mutation. Lalu ada object action. Jangan lupa kita export default ya. Namespace true. Lalu yang kita ekspor ada state, ada mutation juga, lalu ada action. Nah, di sini, di state ini, kita bakal nambahin satu objek baru namanya adalah terminals. Ini. Lalu di dalam mutation, kita tambahin satu mutation baru namanya assign terminals data. Lalu state payload, kayak gini. State titik terminal, kita akan isi dengan payload.
Lalu actionnya, kita buat satu action baru, namanya adalah path data terminal. Dengan isi commit dulu aja, atau dan link ya, seperti biasa. Nah, di bagian ini kita cukup copy aja di bagian bus. Kita akan copy di sini, kita scroll ke atas. Nah, ini kita copy aja, nggak apa-apa, kita copy aja. Isinya aja yang copy, yang return promise-nya kita paste di sini. Ini kita ganti jadi links kayak gini. Oke. Lalu ini kita ganti jadi, coba saya indeksnya, namanya adalah terminals ya. Saya copy, saya taruh di sini. Terminals. Lalu ini link. Nah, ini kita ganti jadi ini. Assign terminals data. Oke, kita simpan. Lalu di bagian sini, nama fungsinya kita akan copy di dalam ke dalam action maksud saya. Oke, nah ini kita akan jadikan dia sebagai modul. Jadi kita import di index.js. Import terminal from terminal.store. Kayak gini. Lalu taruh di module terminal. Kayak gini. Kita simpan. Terus kita pergi ke terminal ini yang .view. Kita akan taruh sebuah template kita ya, yang normal, yang biasa. Ini nggak ada katanya, terminal.store-nya. Terminal, coba kita pergi ke indeksnya. Terminal, oke, ini kita kelebihan titiknya. Nah, ini harusnya nggak error ya. Terus kita buka template kita nih, saya buka dulu. Di desktopnya ada template. Saya pakai yang bus lagi pakai yang bus. Kita buka di Visual Studio Code kita yang tadi. Oke, ini kita copy aja. Lalu kita taruh di terminal.view di dalam template-nya ya. Kalau kita balik ke websitenya, ini harusnya nampilnya kayak gini. Sekarang kita tinggal custom aja. Di bagian sini, di dalam ini, kalau kita hit, maka kita akan dapat data ID, nama, alamat, provinsi, kota, kecamatan, tipe, dan kecamatan tipe terminalnya. Nah, ini kita akan tampilkan semua ya ke dalam table. Jadi ada kodenya dulu pertama. Saya bisa tutup aja nih biar kosong. Lalu TR-TR-nya kita akan hapus. Kita sisakan satu aja. Nah, di sini kita sisakan satu TR-nya. Kita simpen. Nah, di sini kita pakai, lalu ini biar rapih ya. Pakai, lalu saya coba biar gampang kita scroll dulu. Ini ada kode. Ada kode. Lalu ada nama. Ini ada nama di sini. Lalu ada alamat. Ini alamat aja, nanti alamat bakal kita gabung dengan provinsi, dengan kota, dengan kecamatan. Dan yang terakhir kita akan pakai tipe kayak gini. Oke, kita simpan sekarang. Kita balik ke website kita. Nah, sekarang oke, coba ini coba saya refresh ya. Ini ada error nih sepertinya. Coba saya cek lagi, di sini ada th alamat, lalu coba kita inspect aja. Kita inspect, lalu kita lihat di sini. Oke, ini salah ya. Kita bukan edit di sini harusnya. Harusnya kita editnya di terminal.view-nya. Ini kita tinggal copy aja yang tadi ya. Yang di sini saya copy aja. Atau saya ulang aja. Di sini saya bakal hapus TR-nya dulu, seperti tadi. Kita hapus TR-nya, kita sisain satu. Di sini, kita sisain satu. Terus, di bagian sini, kita tadi ada nomor. Ada kode di sini. Kode, lalu ada namanya, nama terminalnya apa. Lalu ada alamat, dan juga ada tipenya apa,
apakah dia terminal, apakah dia checkpoint gitu ya. Ini saya isi, saya simpan, kita balik ke website kita. Ini saya close dulu. Nah, ini akan jadi kode nama, alamat, tipe ya. Berarti udah bisa. Oke, lalu sekarang kita akan mengambil data dari server. Jadi kita buat satu tag baru namanya script. Ini script gitu ya. Kita import seperti biasa map state-nya dan map action from Vuex biasa. Lalu kita export default. Dan sini kita akan buat sebuah computed titik map state. Kita ambil dari map state dengan modul namanya terminal dan datanya adalah terminals. Nah, data ini ingat ya, data ini adalah data yang ada di dalam modul terminal. Di sini, terminals. Oke, gitu ya. Lalu di sini kita juga tambahin sebuah method. Namanya adalah map action ya. Dari modul terminal. Dan nama actionnya adalah yang ini ya, yang path data terminal. Kita paste di sini. Oke. Sekarang kita buat sebuah metode untuk memanggil metode tersebut. Kita pakai ini, kita paste aja. Lalu kita try, lalu kita catch. Kalau dia error, kita pakai alert aja. Ini terus kita await this fetch data terminal. Ini kita pakai ini ref-nya apa? Ref gitu ya, lalu next-nya apa? Next. Nah, ini kita bakal ambil dari ini. Ref next. Coba kita buka dulu yang di bus atau di supir juga boleh. Di sini kita buat scroll ke bawah. Kita pakai ref dulu baru next ya, bener ya. Ref lalu next. Ini ref lalu next kayak gini. Oke. Ini kita udah buat. Sekarang kita akan manggil ini ketika dia created. Komponennya created. This data yang ini. Null. Oke. Lalu kita balik ke browser kita. Kita coba inspect. Kita akan pindahkan ke dalam browsernya ya, biar satu halaman. Kita scroll ke bawah. Kita lihat di network apakah dia sudah kepanggil. Kita coba refresh dulu. Di sini dia masih loading. Nah, ini harusnya dia kepanggil ya. Nah, ini kepanggil dan responnya dapat data yang seperti yang kita harapkan ya. Lalu di sini di terminal ini kita akan melakukan looping untuk data di sini. Kita looping di dalam tr ya. v4 sama dengan ini. Lalu terminal index ini in terminals seperti biasa. Lalu di sini kita akan melakukan ngeprint dari terminal titik from ya, seperti biasa from terminals titik from. Ini dari terminals titik data ya. Kalau kita simpan, kita balik ke website kita. Di sini ada dua ya. Ada dua data yang kita balikin. Jadi udah sesuai ya, ini ada dua data. Ada 0 sama 1. Lalu from ini kita akan tambah dengan index. Jadi kita balik ke sini, harusnya jadi 1, 2. Nah, kodenya kita akan pakai yang ini ya, kode. Kita bisa copy aja yang ini. Yang ini kita copy, kita masukin ke sini. Ini saya ubah dulu biar rapi. Oke, ini saya refresh, saya ganti, saya copy. Nah, ini saya ganti jadi terminal titik kode ya namanya. Terminal titik kode. Coba saya perbesar dulu ya, biar bisa ngelihat teman-teman. Di sini ada kode. Lalu juga ini kode, lalu di sini ada nama. Nama kita ambil dari nama. Ini saya copy aja. Ada terminal titik nama.
Lalu di sini ada alamat. Nah, ini alamat ini kita pakai pertama adalah terminal titik alamatnya. Mana alamatnya? Nah, ini alamat, lalu ada di bawahnya ada terminal titik kecamatan, koma, ada provinsi, ada kota dulu pertama, yang kedua kota, terminal titik kota, lalu koma juga, terminal titik provinsi ya. Nah, ini terminal titik provinsi. Kalau kita simpan, kita balik ke website kita, nah ini akan jadi kayak gini. Alamatnya ini adalah kecamatan, dan ini adalah kota, ini provinsi. Lalu setelah itu kita pakai yang tipe ya. Bisa saya hapus aja, juga bisa saya hapus. Jadi ini saya rapikan dulu. Ini kita ganti jadi tipe terminal titik namanya adalah tipe ya. Tipe. Saya simpan, saya balik ke website kita. Nah, ini udah ada ya, terminal checkpoint Nusantara Bandung terminal. Oke, ini udah bisa ya, udah berhasil. Kita udah berhasil membuat halaman indeks dari terminal. Itu aja dulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih semua.